welcome back di YouTube UTP Surakarta di Ganis Speak Time. Iya, ada yang nungguin nggak nih? Ada yang kangen aku nggak ya? Ih, pede banget nih. Mana ada bintang tamu lagi? Oke, nggak apa-apa. Kemarin kan udah ya sama juara beton nasional. Itu ada bareng sama Kak Sabar ya kan? Sabar kita. Oke. Hari ini guys, GST comeback itu dengan seseorang, bukan seseorang, iya benar seseorang, maksudnya tuh bintang tamunya itu adalah pengayam kita, iya pelindung kita tim SJ Skojawara, terus yang setia mendampingi tim podcast. Aduh ya Allah, jadi terharu. Bapak kita, pokoknya beliau ini yang melindungi kita guys, mengayomi, membentengi gitu pokoknya. Terus kita nih bisa tanya-tanya apa aja. Ini dia Bapak Bayu. Iya, say hi dulu Pak, say hi dulu. Selamat malam sobat, apa namanya? Sobat GST. Sobat GST ya. Iya, sobat GST ini diucapin selamat malam. Jawab dulu semuanya. Oke, aku udah mendengar. Boleh. Kali ini guys, ini bersama Pak Bayu. Kita bakal bahas apa ya? Kira-kira nih, bolehlah. Kita bakal bahas kayak asal muasal ini podcastnya GST itu gimana sampai menjadi bisa dikatakan pelopor gitu ya Pak ya. Sekarang tuh univ lain gitu tuh sekarang ada podcast juga. Alhamdulillah sekali kalau misalnya UTP Surakarta itu menginspirasi teman-teman semuanya buat podcast. Ayo ngaku siapa yang terinspirasi oleh UTP Surakarta. Ih sabang banget. Oke. Jadi kita di sini bakal bahas itu guys. Alhamdulillah sekali ya guys. Aku di sini jujur ya, kayak kita tuh benar-benar didukung oleh universitas, benar-benar diayomi, benar-benar kayak ya diperlakukan sangat baik sekali. Aku sempat terharu, oh my god. Oke, gitu. Langsung aja deh sama Pak Bayu, monggo Pak, silahkan. Gimana nih Pak, asal muasalnya ke UTP Surakarta sih, asal muasalnya podcast GST, ceritain Pak. Ya, jadi begini, podcast kita ya GST, kita sudah berapa episode? 10. Malam ini 10 ya? Wah, Iya, malam luar ini biasa. 10. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya, boleh, tepuk tangan. Oke. Ya, harus dikomandoni baru tepuk tangan. Iya. Ya, jadi podcast ini berasal, atau sebelumnya kita patut bersyukur dulu dan terima kasih kepada UTP, khususnya pada rektor kita Prof. Trisna yang telah memberikan ruang bagi kita untuk berkreasi begitu. Dan alhamdulillah ini sudah mulai bagus podcastnya dan sudah ke episode ke-10 ya. Jadi awalnya ini berawal dari dulu masa pandemi. Jadi kita patut juga bersyukur ada hikmahnya juga pandemi ini. Selain menimbulkan banyak korban yang itu mudah-mudahan segera teratasi begitu. Amin. Tapi juga memaksa kita untuk berkreasi. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk membuat podcast, walaupun sebenarnya sudah ada banyak di YouTube, di Spotify dan lain sebagainya sudah banyak. Tapi di kalangan universitas kan baru beberapa begitu. Dan ini kita mulai mencoba menggarap ini, dan alhamdulillah respon baik dari masyarakat, dari universitas dan dari mahasiswa kita juga. Dan ini sebagai ajang pula untuk mengeksplor kelebihan daripada mahasiswa kita. Kita kan banyak sekali mahasiswa berprestasi. Waduh, Masya bisa Allah. ditayangkan di Iya, sini, bener, kemudian menginspirasi bagi mahasiswa yang lainnya begitu. Iya benar sekali Pak. Ini gimana ya guys? Ini Pak Bayu tadi enggak sombong guys, enggak sombong. Emang terbukti nyata ya Pak ya bahwa UTP itu memang alhamdulillah emang benar. Kalau kampusnya para juara loh, emang kenyataannya guys. Jadi kalian tuh gak boleh julid ya sama kita, iya. Gitu. Jadi alhamdulillah sekali guys, berawal dari pandemi ya Pak ya tadi ya. Pandemi. Terus PMB itu benar-benar pusing, waduh kita ngapain, terus akhirnya tercetuslah, aduh kita buat podcast aja gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kita podcast. Jadi pandemi itu tidak menghasilkan bayi saja tapi podcast juga. Waduh. Itu guys. Bayinya siapa yang lahir? Iya, bayinya yang membuat Pak. Saya kira, ya. Gitu. Juga terima kasih ya sama Prof. Trisna. Makasih Pak udah mengayomi tim podcast gitu. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Gimana Pak? Kan podcast ini kan juga timnya ada tim Skojawaranya juga kan Iya, Pak, betul. gitu. Terus kalau menurut Pak Bayu itu, apakah tim SJ itu juga berdampak baik atau berdampak cukup banyak gitulah di PMB ini Pak? Ya, sangat berdampak ya. Jadi ini juga salah satu terobosan dari tim kami di PMP bahwa
kita melibatkan mahasiswa untuk melakukan promosi ke SMA kemudian atau ke masyarakat pada umumnya begitu, ini dampaknya sangat baik karena apa? Yang bicara itu mahasiswa langsung, jadi mahasiswa yang setiap harinya merasakan kuliah di UTB seperti apa, kemudian disampaikan kepada masyarakat, kepada pihak siswa-siswa kelas 3 dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lebih tertarik daripada saya yang ngomong, "Ki sopo sih ngomong kayak." Nah, tapi kalau mahasiswa mbaknya yang ngomong, wow, gitu. Jadi kayak bukti nyata gitu ya Pak ya, kayak mahasiswanya langsung gitu. Mahasiswanya langsung, bukti nyata itu nomor sekian. Yang pertama tampilannya dulu. Waduh. Casingnya itu udah sudah menarik dulu. Wah, ini mahasiswa seger-seger gitu kan. Apa itu? Oke, boleh. Gitu. Jadi itu salah satu strategi kita untuk menarik calon mahasiswa baru biar bisa masuk ke kita. Dan saya berterima kasih kepada tim Squad Jawara yang telah kita bentuk dan mudah-mudahan ke depan selalu eksis dan membawa dampak yang lebih positif lagi pada UTB. Amin. Aduh ya Allah, seneng banget. Ternyata tim SJ itu juga berdampak baik. Oke. Jadi anak buahnya sekarang totalnya berapa nih Pak? Banyak banget ya? Iya, alhamdulillah banget. Kalau dihitung pakai jari nggak cukup. Aduh iya, alhamdulillah ya Pak ya. Aduh pokoknya seneng banget guys. Ini sampai bingung kayak aku kan juga anggota SJ, terus disanjung gini, aduh jadi bingung mau bahas apa deh. Kalau kalian guys punya pertanyaan apapun gitu kan yang pengen ditanyain ke seputar podcast atau seputar apa aja, misalnya Kak spill dong ini mikrofon podcastnya belinya di mana gitu, nggak apa-apa guys, nanti kita bakal jawab, oke? Kita kapan-kapan live IG bareng gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Terus nih Pak, kalau kita mau bahas yang lagi baru-baru ini. Pengumuman SBM, waduh, siapa yang keterima? Hayo, alhamdulillah, ucap alhamdulillah ya guys, alhamdulillah banget keterima. Yang nggak keterima nggak usah pusing-pusing, ayo kita jajan bareng. Ayo kita move on. Ingat ya, jangan kalian nggak di SBM aja, masih ada mandiri, masih ada kayak ujian-ujian yang lain kedinasan mungkin masih ada ya Pak ya gitu. Dan tentunya UTB Surakarta solusi yang bagus banget, solusi yang benar-benar solutif kalau kata Bu Tejo. Kalau kalian mau daftar kuliah yang benar-benar yang bagus tapi relatif murah, bisa banget di UTB Surakarta. Oke, kita mau bahas apa ya Sonya? Kita mau bahas SBM aja lupa. Gimana nih Pak? Kalau menurut pendapat Pak Bayu, SBM tahun ini tuh gimana sih? Kayak menurut Pak Bayu tuh emang lebih banyak pesertanya atau antusiasnya gitu? Ya, kalau dilihat dari peserta yang ikut banyak banget. Karena saya termasuk kemarin yang ikut terjun di lapangan. Waduh iya. Bagi brosur. Oh iya, bener banget. Ya, di sana memang banyak banget pesertanya. Setiap harinya itu hampir 1.000 lebih. Itu baru satu tempat ya di UNS saja. Tapi yang lainnya saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti pesertanya banyak. Tetapi yang diterima tentu terbatas kapasitasnya begitu. Jadi di sini saya ucapkan selamat bagi yang diterima SBMPTN tahun ini. Selamat memasuki kampus impiannya dan semoga sukses di sana begitu. Bagi yang belum, lihat podcast ini nanti datang ke UTB. Iya. Kalau misalnya kalian udah dengar podcast ini, terus kalian nggak lolos SBM, langsung aja WhatsApp aku. Iya, nanti aku bakal bantu guys. Mau tanya apa aja bisa. Tahu nggak sih Pak Bayu? Aku tuh dulu, aku kan lulusannya kan gap year ya Pak ya. Aku tuh ditolak PTN tuh berapa coba tebak? 5. Enggak. 10. Enggak. Nah, berapa? Aku ditolak 14 PTN. 14 itu iya. Baru PTN-nya, belum yang lainnya ya? Itu PTN. Itu belum ya? Enggak gitu Pak. Enggak gitu. Biasanya aku, kok sombong. Enggak, aku dulu tuh bener guys. Aku dulu tuh ditolak PTN tuh 14. Sampai aku tuh bingung. Dan aku mikir, kalau memang Allah nggak kasih aku di PTN, berarti aku harus puter jalur. Berarti emang jalanku di swasta gitu guys. Gitu. Jadi nggak perlu, kalian tuh nggak perlu kayak nggak lolos SBM terus langsung putus asa, bener kan Pak? Ya, gitu. betul. Banyak banget loh anak-anak sekarang yang kayak mentalnya itu bisa dikatakan nggak terlalu strong gitu, kayak mentalnya tuh kayak gampang down gitu kan. Jadi kayak nggak keterima SBM tuh kayak udah dia tidak dapat jalan yang lain gitu ya kan Pak? Terus menurutnya Pak Bayu nih, kalau dari Pak Bayu sendiri itu solusi yang terbaik itu gimana Pak? Kalau misalnya dia, Bapak Bayu tuh mendapati seorang si A yang dia tuh nggak
susah banget move on dari aku gagal SBM aku harus ngapain gitu. Kalau Pak Bayu ketemu sama si A ini dikasih tahu apa Pak? Jewer dulu ya. Oh jewer dulu. Jadi tidak lolos SBMPTN itu bukan akhir dari dunianya. Jadi masih panjang sekali jalannya, karena apa namanya, lolos SBMPTN itu adalah salah satu rezeki ya, rezeki dari Yang Maha Kuasa buat kita. Kalau kita tidak pas, jadi Tuhan itu memberikan kita tuh sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Iya bener banget, di garis bawahi guys. Ya, Oke. yang kita butuhkan. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita apa namanya lolos di SBMPTN, ya berarti itu jalan Anda menuju masa depan yang lebih baik begitu. Kalaupun tidak, ya itu juga jalan yang terbaik begitu. Iya bener Jadi banget. masih banyak kesempatan-kesempatan lainnya. Seperti tadi disampaikan, ada ujian mandiri, kemudian ada ujian-ujiannya lainnya masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi misalkan itu pun juga tidak bisa mengakomodir, tentu harus ada pilihan lainnya. Jadi bisa ke perguruan tinggi swasta, yang lainnya yang bisa apa namanya menemani kalian untuk meraih kesuksesan kan begitu. Oke. Oke guys, itu bisa digaris bawah ya guys. Pak Bayu tadi bilang apa? Allah itu kasih, Tuhan itu kasih apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Ingat itu. Kalau kalian mikir itu baik buat kamu, tapi Tuhan itu mikir itu nggak baik buat kamu, nggak bakal dikasih sama kamu. Bener nggak Pak Bayu? Betul, 100. Tuh kan, dengerin. Yang baik menurut kita itu belum tentu baik juga menurut Allah. Bener kan Pak? Tuh. Dengerin guys itu. Makanya kalian itu jangan mudah putus asa, apalagi masih muda ya Pak ya umurnya. Jangan sampai kalian tuh mikir kayak aduh aku udah nggak lulus SBM, aku harus gimana? Terus pusing akhirnya down. Ingat, ada orang tua yang semakin tua kalau kamu mikir kayak gitu terus. Bener kan Pak Bayu? Iya, betul. Makanya nih, ayo langsung kesini aja ke UTPI. Agak maksa nih Pak. Tetap promosi ya. Nomor 1 Pak. Iya. Oke, terus selanjutnya nih Pak, kalau menurut Pak Bayu sendiri, oh iya kemarin kan aku sempat baca berita ya Pak ya, kayak kenapa sih kok orang-orang itu nyari kayak perguruan tinggi negeri kayak dibandingkan dengan perguruan swasta, kayak ada titik perbedaannya gitu. Padahal kalau menurut aku pribadi ya Pak ya, itu sama aja. Soalnya kalau kita kuliah itu ya tergantung kitanya gitu loh, tahu kan, kayak mau kamu negeri mau kamu swasta, kalau misalnya kamu dari awal udah niat ya udah semua akan berjalan baik-baik aja, bener nggak Pak? Iya kan? Betul. Terus aku kalau mikir gini, kalau pendapat aku kan kayak gitu ya Pak ya, kalau menurut pendapat Pak Bayu itu gimana sih? Ya hampir sama aja. Jadi bagi yang apa namanya tidak lolos SBMPTN tadi, itu segera bangkit. Jadi memang pada apa namanya pada prinsipnya orang kuliah di negeri itu lebih apa namanya lebih terpandang gitu. Wah hebat bisa masuk perguruan tinggi. Agak gini ya Pak? Iya. Gitu. Iya, pelajarannya nanti berbeda jalan. Biasa agak dikek sedikit. Oh iya gitu. Jadi kalau berarti kalau anak negeri jalannya gini. Gitu. Yo tidak. Ya, Oh, iya. ini tidak apa namanya tidak menjelekkan yang negeri. Oh, iya, semuanya sama ya. Kita friend, Ya, oke. betul, negeri memang bagus. Kita harus mengakui. Kita kualitas memang ada yang sama, ada yang berbeda. Itu tergantung dari perguruan tingginya. Tetapi pada dasarnya untuk masuk di negeri itu membutuhkan suatu perjuangan yang ekstra, dan kita harus akui dan kita harus mengapresiasi teman-teman yang berjuang mati-matian untuk bisa masuk ke negeri. Itu harus kita akui, harus kita beri apresiasi yang tinggi, salut pada mereka begitu. Itu salah satu bukti mereka juga pekerja keras, kemudian harus apa namanya bisa masuk ke situ, kan suatu prestasi yang bagus begitu. Gitu. Jadi di samping kita mengapresiasi mereka, dan yang tidak lolos tadi sekali lagi kita sampaikan bisa belok kanan sedikit atau belok kiri sedikit, di situ ada perguruan tinggi lain yang siap membawa dia kepada keberhasilan. Betul gitu. sekali. Aduh, cocok banget sama Pak Bayu. Ingat ya guys, kayak gimana ya, kalian itu pokoknya bangkit dulu, bener banget. Aku dulu tuh move on-nya tuh lama banget Pak, dan aku tuh kayak nyesel gitu loh, kok enggak deset gitu kan. Gitu, jadi kok kalian nggak lolos langsung gini ya guys ya. Jadi kayak kalian belok kanan dikit, belok kiri dikit, ada UTP Surakarta. Iya kan Pak, bener ya Pak ya? Gitu. Iya, tetap UTP Surakarta adalah solusi terbaik pilihan universitas Anda. Iya, bener kan Pak? Iya. Jadi guys, pokoknya kalian itu nggak boleh kayak merasa down itu. Pokoknya sekarang itu gini loh Pak ya, kayak pendidikan mental itu kurang diterapkan. Soalnya kan kalau misalnya kita yang sekolah yang tatap muka kan kita dapat BK ya Pak ya, makul BK. Sekarang kalau
online, kita tuh nggak dapat kayak yang pendidikan kayak yang BK gitu, terus penguat mentalnya tuh nggak ada. Dan kalau misalnya kita nggak lolos kayak gini, kalau down itu bisa sampai ke bunuh diri itu bisa Pak. Soalnya kayak dia tuh nggak punya penguat mental, dia tuh nggak punya kayak udah ngerasa down. Padahal besok tuh masih ada hari lagi yang harus dijalani ya kan Pak gitu. Ih aku jadi gemes banget gitu kan. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan masuk nih. Oke, boleh. Oh gini, kemarin tuh ada yang tanya Pak, gini, Kak, kalau misalnya mau daftar UTP Surakarta, itu apakah ada batasan usianya gitu? Iya, jadi untuk pendaftar di UTP Surakarta tidak ada batasannya. Bahkan kita juga ada yang kelas sore. Kita memang di swasta itu kelebihannya ada kelas pagi, ada kelas sore, ada kelas yang sudah bekerja begitu. Itu juga ada yang bapak-bapak yang sudah mau pensiun itu baru menimba ilmu di itu juga ada. Jadi kita sangat terbuka dengan dengan siapapun yang mau gabung dengan UTP Surakarta. Oh, oke. Jadi itu guys, yang kemarin tanya sama aku, ada batasan usianya enggak. Tenang aja guys. Kalau mau masuk kuliah tuh umur berapa sih nggak apa-apa. Aku dulu juga libur 1 tahun dulu kan Pak gitu. Jadi liburan kemana? Memperbaiki mental. Iya. Nah, Tahu banget itu yang penting Pak. Jadi gini, saya potong sedikit ya. Mental itu memang sangat penting. Jadi di UTP ini ada satu mata kuliah atau istilahnya khasnya UTP itu adalah untuk memperbaiki mental. Karena apa? UTP ini dibangun oleh ex tentara pelajar. Waduh. Berarti mentalnya udah benar-benar kuat dulu kan. Tahan banting. Waduh, iya tahu. Berarti dulu para veteran perang, bukan perang ya. Waduh, apa nih? Baku hantam, Pak. bukan. Apa? Brigadir 17 dulu namanya di Solo itu kan ada serangan umum 1 Maret. Kita serangan umum yang 11 hari di Kota Solo itu loh. Itu kan ex tentara pelajarnya yang perang itu kan kemudian mendirikan Universitas Terus Pembangunan ini. Nah, ini jadi universitas ini dibangun di atas semangat juang yang tinggi begitu. Dan di dalam mata kuliah kita ada yang namanya triciri. Tentara pelajar. Iya, triciri. Aku dapat makulnya, Pak. Betul, triciri. Pak Laksana Sumarto dosennya. Iya. Tentara pelajar gitu. Jadi ada 3 apa sih yang pertama? Kemandirian. Bentar Pak. Ada kemandirian. Terus kepeloporan. Yang tengah patriotisme. Oh iya, patriotisme. 3 dasar ini yang akan membentuk karakter mahasiswa UTP, membentuk mental mahasiswa UTP lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagi yang tadi kembali lagi ke depan yang gagal SBMPTN, kita kasih 3 ini langsung move on dan jadi orang yang hebat. Bener banget, setuju. Aku setuju banget guys sama Pak Bayu. Masuk sini tuh kayak kalian tuh, aduh, masa depan tuh langsung cerah gitu Pak. Bener. Kayak ya ampun, aku lama-lama kemarin tuh ngapain aja gitu loh. Padahal aku tuh masuk UTP tuh udah, ya ampun, kayak jalan kesuksesan tuh kayak semakin deket gitu loh Pak. Iya kan? Kayak sekarang tuh gini ya Pak. Kalau orang kuliah sekarang tuh kayak bener-bener kayak setidaknya dia tuh selangkah lebih maju daripada yang kayak cuman tamatan SMA aja. Aku di sini nggak bilang kayak tamatan SMA nggak baik, nggak ya guys. Cuman kayak setidaknya yang kuliah itu selangkah lebih maju ya kan Mbak gitu. Soalnya kayak kalau kalian ngelamar pekerjaan, yang dilihat itu pasti riwayat pendidikan dulu. Dan kayak di situ nggak memungkiri kita buat semangat kuliah juga, ya kan betul. Pak gitu. Kalau dulu Pak Bayu nih, yang bikin semangat kuliah itu apa sih kalau Pak Bayu dulu? Yang bikin saya semangat kuliah yang jelas pengen aja sih dulu sih. Oke. Cowok kalau udah pengen pasti semangat. Iya Pak, benar. Iya, di samping itu tentu kita harus melihat keluarga dulu ya. Keluarga kita seperti apa. Kemudian saya harus punya cita-cita. Saya harus lebih baik, ya tadi selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Dalam tanda kutip dalam lingkungan keluarga saya gitu. Dan itu diterapkan benar-benar dalam keluarga saya. Terbukti adik saya malah lebih tinggi daripada saya. Waduh, sungkem, iya sungkem, boleh. Ini curcol. Ya nggak apa-apa, nggak usah nangis ya Pak ya. Ya, gitu. Jadi itu salah satu yang membuat kita semangat. Memang kita harus berubah. Tadi disampaikan bahwa lulusan bukan lulusan ya, anak-anak kuliah itu selangkah lebih maju. Betul. Tapi yang lulusan SMA pun juga tidak jelek gitu. Tetapi kuliah itu seperti podcast sebelumnya, kalau nggak salah Yostu juga Mbak Vera ya dulu sama Mas
Pak Kaprodi SIKC. Oh iya, sama Kamim itu ya? Mas Kamim itu kuliah itu bukan hanya tentang belajar, tetapi bagaimana cara merubah pola pikir. Iya, bener banget itu. Selalu di underline itu. Pola pikir orang yang kuliah itu tentu berbeda dengan yang lainnya begitu. Jadi di sini bukan hanya belajar tentang materi akademik, tetapi bagaimana cara menempatkan diri kita di antara masyarakat, kemudian menempatkan diri kita di antara teman-teman yang di kuliah dan lain sebagainya. Artinya kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan kondisi saat itu. Itu tidak mudah, dan itu tidak tidak ada dalam mata kuliah, tidak ada dalam mata pelajaran di SMA dan sebagainya, tapi ini terbentuk dengan sendirinya ketika kita sudah memasuki bangku kuliah. Begitu. Waduh, bener banget nih Pak. Kayak gini ya guys ya. Kalau dari kata Pak Bayu dulu, itu kayak Pak Bayu tadi menyimpulkan gimana keluarga kita gitu ya kan Pak. Terus kayak bagaimana orang tua kita bekerja seperti apa, kita menyusahkan atau tidak gitu kan. Jadi kalau dari aku nih guys, ibu aku tuh cuman kayak ada warung di rumah gitu Pak. Itu aku dari awal tuh mikir gimana caranya aku kuliah tapi aku nggak menyusahkan orang tua. Bener kan Pak? Kalau aku punya pikiran kayak gitu. Terus akhirnya aku ke UTP Surakarta dan ternyata sedang dibuka jalur KIP kuliah. Itu bener-bener aku wow, ketika aku berpikir aku ingin berubah aja, Allah itu langsung kasih jalan. Bener kan Pak? Ini tadi Pak Bayu itu bener, yang penting tuh kita harus mau berubah dulu. Itu bener-bener poin pertamanya. Kalau kamu punya pikiran dulu deh, aku harus berubah. Ini Allah tuh udah jalannya langsung udah jadi buat kamu. Itu kan Pak? Gitu. Aku sendiri ya guys, di sini tuh aku jalur KIP kuliah di manajemen UTP, itu aku semester 2. Jadi buat kalian yang punya alasan orang tua aku nggak bakal mampu nyekolahin aku sampai perguruan tinggi. Pas kalimat itu. Ayo gabung di UTP Surakarta. Iya bener kan Pak? Betul. Gabung di UTP Surakarta lewat jalur KIP kuliah. Kalian bahkan terjamin guys di UTP Surakarta. Nggak bayar apapun. Masih dibuka sampai dengan tanggal 30 Juni untuk GIP kuliahnya. Oh iya, udah dibuka nih Pak? Sudah dibuka. Waduh, udah dibuka. Oke guys, buat yang kemarin tuh tanya-tanya jalur KIP kuliah udah dibuka sampai tanggal 30 Juni. Tapi ingat, kalian masuk di UTP Surakarta jalur KIP kuliah itu tetap ada tesnya, betul tidak Pak? Betul, dan tesnya panjang, kali lebar, kali tinggi. Gitu ya Pak ya. Guys, buat kalian ini yang kemarin tanya-tanya jalur KIP kuliah sudah dibuka. Itu jalur KIP-nya ada apa aja Pak? Semua prodi kita buka kecuali prodi baru. Prodi baru karena masih dalam proses akreditasi ulang dan sebagainya, belum bisa menerima KIP kuliah. Tapi untuk program studi yang lainnya, 10 program studi yang sudah ada di UTP siap menerima mahasiswa dari program KIP kuliah. Waduh. Wow, kabar gembira untuk kita semua, bener ya Pak ya? Tapi ingat ya guys, dulu aku tes di KIP kuliah itu tesnya ada, wawancaranya itu ada 8, tes materinya itu ada banyak banget, bener-bener aku nggak bohong. Oke, kalau ada yang pengen tanya apa aja, langsung ke DM Instagram atau di komen di bawah aja guys, komen di bawah di YouTube ini, Kak mau daftar KIP gimana caranya, nanti langsung kita up, kita jangan lupa sertakan nomor telepon ya Kak. Ya betul. Oke, kita mau bahas apa lagi ini Pak? Aduh, durasi nggak sih? Masih berapa menit Mas durasinya? Oh masih 5 menit apa 2 menit nih? Yang kanan 5 menit, yang kiri 2 menit. Oke 3 menit, boleh. Masih ada 3 menit nih Pak, mau ngapain? Gini Gini Pak, mau seharian? Boleh, gimana guys, mau seharian? Oke, kasih kata-kata Pak. Kata-kata? Iya, kan kayak sekarang tuh, Mas, kata-kata Mas gitu. Sekarang tuh, semuanya dimintain kata-kata Pak. Oke, sekarang Pak Bayu, produser GST, kata-kata Pak. Oke. Produser. Iya, jadi begini, bisa kita sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sukses itu bukan perkara alma maternya, tapi bagaimana cara kita berusaha dengan keras mencapai sukses tersebut. Kemudian ada banyak jalan menuju gagal. Nah, kalau pepatah yang dulu biasanya banyak jalan menuju rumah gitu. Saya balik, banyak jalan menuju gagal. Hanya ada satu jalan menuju sukses, yaitu berusaha. Satu Pak katanya tadi. Berusaha dan berdoa. Oh iya, oke. Berarti berapa? 2 ini sejatinya 1, seperti aku dan kamu. Iya, gemes. Ya Allah guys, ini benar-benar kalian nanti kalau masuk UTP, kalian harus banget gabung di Skot Jawara, karena kita tuh
seru-seruan doang di SJ mah, di Ayomi tuh cuma seru-seruan doang, makanya gabung di sini di UTB Surakarta, bener kan Pak? Betul. Aku mau nge-up sebentar ya Pak ya. 10 program studi UTB Surakarta yang menerima KIP kuliah itu ada PJKO, bener kan Pak? PKO, iya bener. Iya. Itu dari FKIP, FEB, terus dari T. FP. Oh, FT FP. sama FP gitu. Ya, Jadi saya urutkan ya, boleh oh saya? ya saya boleh, bagi boleh urutkan. suhu. Aduh ampun suhu. Aduh salah ngomong di depan. Jadi ada 10 program studi yang siap menerima teman-teman dari KIP kuliah. Yang pertama ada di Fakultas Pertanian. Itu ada agroteknologi dan agrobisnis. Iya, Kemudian benar. ada di Fakultas Teknik, itu ada teknik sipil dan arsitektur. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada manajemen dan akuntansi. Kemudian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada bimbingan konseling, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan guru sekolah dasar ya, sekolah Nyolot dasar. banget aku Pak, maaf ya Pak ya. Kemudian pendidikan jasmani. Jadi Oke. 10 program studi ini siap berkolaborasi, siap membantu teman-teman dari KIP kuliah untuk meraih prestasi. Buat kalian nih yang pengen daftar langsung mari kita merapat. Iya, bener kan, Mbak? Ya, Langsung betul. mari kita daftar. Iya, ya guys. Oke. Jadi dikutip dari kata-katanya Pak Bayu tadi, kalau kalian itu udah berusaha sama yang berdoa, itu nggak usah mikirin kayak halangan rintangan apapun. If you can think, you can do it, you can do it. Bener nggak? Ya kan Mbak, kalau kita udah punya pikiran kita bisa melakukan itu, kita pasti bakal melakukan itu dengan 2 hal, berusaha dan berdoa. Ya. Bener Pak? Betul. Setuju? Setuju. Saya Vera dan Pak Bayu, coblos nomor 2, enggak bercanda. Oke, terima kasih guys untuk hari ini, episode terakhir kita, episode 10. Besok tambah lagi. Aduh, oh ya, amin. Tak terasa udah mau jadi senior Pak aku. Waduh. Udah Iya. menjadi senior. Oke. Terima kasih buat sobat GST semuanya yang udah nemenin kita kayak bikin semangat terus buat rekaman, buat tag itu terima kasih banget, dan buat tim GST-nya semuanya yang di sini terima kasih tuh, ucapin terima kasih dulu sama kita. Udah 10 kali nemenin kalian malam Jumat tuh. Ayo, oke. Terima kasih juga ya guys buat kalian yang udah stay terus di YouTube UTB Surakarta nonton podcast, bener gak Pak? Ya kan? Ya. Terima kasih juga buat Pak Bayu. Sama-sama. Udah hadir di sini, Iya. mau berkenan gitu diwawancarain hahihi kayak gini. Makasih ya Pak ya. Jangan kapok ya Pak ya. Siap. Diterusin ya Pak podcastnya ya. Untuk Prof Tresnya mohon diakses kembali. Sarang ya Pak, terima kasih untuk semuanya. Oke guys, terima kasih untuk malam ini. Tidur yang nyenyak ya. Oke, terima kasih. Bye, see you.